Nah, kali ini kita akan coba bahas secara utuh tentang ekstraksi fitur ya. Kalau kita perhatikan pada bab awal-awal itu ada dibahas tentang text mining. Nah, di text mining itu ada dilihatkan perbedaannya antara data mining dengan text mining gitu ya. Nah, kalau data mining datanya sudah terstruktur gitu ya, datanya sudah terstruktur, kemudian tinggal nanti ada dilakukan operasi penambangan dengan menggunakan algoritma data mining. Dari operasi penambangan tersebut nanti akan ditemukan pola, kemudian analisis tren, kemudian juga bisa dilakukan visualisasi. Polanya nanti bisa kita bisa menggunakan algoritma clustering atau klasifikasi gitu ya, atau prediksi. Nah, kalau misalnya clustering nanti polanya akan ketahuan, yang mirip-mirip nanti akan dikumpulkan gitu ya. Kalau klasifikasi kita nanti bisa menentukan kalau ada data baru, ini data ini termasuk ke kategori yang mana gitu. Kemudian kalau prediksi ya, kita bisa menentukan. Prediksi itu biasanya angka ya, jadi kita menentukan kira-kira dari data yang telah kita ketahui dari masa lalu, kita bisa memprediksikan kira-kira besok itu suhunya berapa gitu ya, atau kita juga bisa memprediksikan kira-kira nilai mata uang rupiah berapa gitu, seperti itu. Nah, kalau di text mining yang pertama itu dari datanya ya, datanya itu tidak terstruktur atau data teks gitu. Jadi ada beberapa proses yang kita harus lakukan sampai kita bisa melakukan operasi penambangan. Nah, yang dilakukan pertama adalah kemarin sudah pre-processing ya. Di pre-processing kita melakukan normalisasi teks gitu ya. Yang dilakukan itu adalah, kalau kita lihat lagi pada normalisasi teks itu seperti membersihkan teks, tokenisasi, mengubah teks menjadi huruf kecil, menghapus karakter spesial, menghapus stop word, kemudian mengubah menjadi kata dasar dan memperbaiki kata. Urutannya seperti yang kita bahas kemarin, urutannya itu bisa bolak-balik gitu ya, mana yang kita perlukan. Kemudian tidak harus digunakan semua, tergantung keperluan. Kemudian yang disebutkan di buku ini hanya sebagian, mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita gunakan untuk proses normalisasi teks. Setelah teksnya sudah bersih gitu ya, sudah bagus gitu ya, maka kita melakukan ekstraksi fitur. Nah, ekstraksi fitur itu kalau kita lihat di sini itu adalah outputnya adalah data terstruktur ya. Nah, jadi awalnya data yang tidak terstruktur, akhirnya dengan ekstraksi fitur itu datanya menjadi terstruktur. Apa sih data terstruktur itu? Itu kalian lihat lagi di bab awal juga. Di sini kalau kalian lihat di gambar, data terstruktur itu secara sederhana sih bisa kita anggap sebagai tabel gitu ya. Tabel itu artinya ada rekodnya, ada kolomnya gitu ya, barisnya itu ada bisa disebut record, bisa juga disebut row atau baris gitu ya. Kemudian kolomnya itu kalau di database kita sebut atribut, tapi kalau misalnya di kasus kita di data mining itu disebutnya fitur gitu ya. Nah, kemudian selain fitur nanti ada kolom yang menjadi label gitu ya, atau disebut juga saya lupa namanya, target variabel gitu ya. Jadi label ini biasanya digunakan untuk kasus klasifikasi. Kalau target variabel itu adalah istilah yang kita gunakan untuk prediksi. Nanti mungkin kalian masuk ke sana gitu ya. Tapi untuk kasus teks gitu ya, untuk kasus teks itu biasanya kita tidak melakukan prediksi ya. Kalau prediksi itu biasanya nanti itu untuk kasus kayak prediksi suhu, prediksi mata uang gitu ya. Kalau kasusnya di teks itu biasanya yang dilakukan adalah
melakukan clustering, biasanya mengelompokkan gitu ya, teks ini termasuk golongan apa gitu ya. Teks ini masuk berita olahraga kah atau berita hiburan kah, itu bisa digolongkan atau bisa dikelompokkan gitu ya. Atau juga bisa klasifikasi. Kalau klasifikasi itu nanti kita bisa menentukan nih misalnya ada teks baru gitu ya atau dokumen baru. Ini termasuk dokumen yang sentimennya positif kah, negatif kah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke ekstraksi fitur. Jadi sudah jelas ya, ekstraksi fitur itu mengubah data teks menjadi bentuknya seperti ini, terstruktur gitu. Kenapa bentuknya terstruktur gitu ya? Karena algoritma data mining, machine learning dan lain-lain itu biasanya hanya bisa memproses kalau datanya terstruktur gitu ya. Jadi tidak bisa kalau datanya tidak terstruktur. Nah, salah satu ekstraksi fitur yang umum orang gunakan itu dikenal dengan tekniknya n-gram ya. N-gram ini teknik sederhana yang umum digunakan untuk mengubah teks menjadi terstruktur gitu ya. Nilai di situ ada huruf n gitu ya. Huruf n-nya itu menyatakan angka nanti. Kalau n-nya 1 maka nanti disebutnya unigram. Kalau n-nya 2 disebutnya bigram. Kalau n-nya 3 disebutnya trigram. Ada kemungkinan juga n-nya bisa lebih dari 3 gitu. Nah, kemarin sudah kita bahas sedikit tentang unigram, bigram dan trigram ya. Jadi intinya unigram, bigram, dan trigram itu adalah pada saat tokenisasi. Jadi kemarin kita ingat ya, tokenisasi itu memecah teks, memecah dokumen gitu ya, menjadi token-token gitu ya. Nanti tokennya itu bisa per kata gitu ya, bisa pasangan 2 kata, bisa pasangan 3 kata. Kalau misalnya pasangannya cuma 1 kata, itu kita istilahnya adalah unigram. Kemudian kalau misalnya pasangannya adalah 2 kata, maka itu disebutnya bigram. Kalau pasangannya 3 kata, maka disebutnya trigram gitu. Nah, kalau unigram konsepnya gampang gitu ya. Di sini misalnya ada dokumen gitu ya. Ada dataset terdiri dari 3 dokumen, doc 1, 2, 3 gitu ya. Di doc 1 isinya ada dokumennya berisi saya suka fotografi. Di doc 2 isinya Adi suka lari tapi tidak bisa berenang. Doc 3 kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita lakukan tokenisasi gitu ya, karena kita pakai konsep unigram, maka tokenisasinya adalah per kata. Maka kita urai dulu nih yang doc 1 gitu ya. Jadi saya suka fotografi. Nah, yang ini saya suka fotografi ini adalah yang doc 1. Kemudian yang doc 2 kita urai lagi jadi per kata. Adi suka lari tapi tidak bisa renang gitu ya. Nah, ini kemudian doc 3 kita urai lagi. Kamu suka melukis tapi tidak suka fotografi. Nah, sudah. Ini adalah setiap kata yang ada di setiap dokumen gitu ya. Atau bisa kata, bisa term gitu ya. Paling benar sih istilahnya term gitu ya. Jadi ini adalah term yang ada di seluruh dokumen. Tapi kalau kita lihat di sini ada yang sama ya, seperti ini suka nih. Di sini suka di sini suka ada di dokumen 1. Kemudian ada suka juga di dokumen 2, ada suka juga di dokumen 3. Nah, ini kita cuma ngambil 1 saja nanti ya, jadi tidak perlu ada 3 gitu ya. Jadi kita ambil salah satu aja. Jadi yang kata suka yang ada di tabel ini kita hapus gitu ya.
Karena di sini ada 3, maka kita hapus 2 gitu. Nah, nanti dihapus ya. Nah, setelah dihapus itu akan terlihat seperti ini di tabel 18 ini gitu ya. Jadi saya suka fotografi, Adi lari tapi tidak bisa renang, kamu melukis gitu ya. Nah, itu yang di sini sukanya hilang, yang di sini juga sukanya hilang gitu. Nah, setelah itu baru kita hitung frekuensi kemunculannya gitu ya. Ini salah satu yang paling gampang, yaitu pembobotan yang paling gampang, yaitu berdasarkan frekuensi kemunculannya. Kita ambil dulu dok 1 ya. Ini dok 1 tadi kan saya suka fotografi. Di sini kita cek saya itu ini ya. Saya itu kita cek karena di dokumen 1 ada saya, maka di sini sayanya kita beri 1 ya. Kemudian di sini ada suka. Nah, sukanya ada 1 juga, kita beri 1. Kemudian fotografi. Di sini kita lihat ada fotografi, maka kita beri 1. Kemudian untuk sudah selesai ya di sini yang dokumen 1. Di dokumen 1 ada kata Adi nggak ada ya, jadi 0. Ada kata lari nggak ada juga, jadi 0, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu adalah data terstruktur untuk dokumen 1. Nah, selanjutnya kita buat yang dokumen 2. Dokumen 2 itu Adi suka lari tapi tidak bisa renang ya. Jadi kita lihat nih Adi gitu ya. Ini Adi ada 1 di sini. Yang ini ya. Kemudian suka juga ada 1. Untuk yang dok 2 nih. Kemudian lari juga ada 1, tapi ada juga kita beri 1. Selanjutnya tidak, kemudian bisa, kemudian renang itu juga ada, kita beri 1. Nah, yang tidak ada itu adalah kamu melukis dan fotografi dan saya gitu ya. Jadi kita beri 0. Nah, itu untuk yang dok 2. Kemudian yang dok 3. Di dok 3 ini kita lihat saya ada nggak ada ya, jadi 0. Sukanya di sini kalau kita perhatikan ada 1, kemudian ada 2 ya, ada 2 nih. Nah, karena ada 2, maka di sini kita berikan angka 2 gitu ya. Nah, di sini kita berikan angka 2. Kemudian fotografi ada nggak? Ada gitu ya, 1. Ada 1 gitu. Kemudian Adi tidak ada, lari juga tidak ada, tapi kita cek tapi ada ya, ada 1 kata, kita beri 1 di sini. Kemudian tidak juga ada 1 kata, kita beri 1 di sini, dan seterusnya. Nah, itu yang unigram gitu ya, gampang. Nah, setelah itu, nah yang format tabel yang di 21 ini itu disebutnya sebagai term dokumen metrik gitu ya. Kenapa disebut term? Karena di sini term duluan gitu. Di sini di sebelah kirinya term, kemudian atasnya dokumen. Maka kita sebutnya term dokumen metrik. Nah, umumnya itu kan yang term ini itu jadi kolom, jadi fitur atau kolom gitu ya. Sedangkan dokumen ini itu jadi baris harusnya gitu ya. Maka kita balik nanti. Kita balik menjadi seperti ini. Nah, kita balik menjadi seperti di dokumen 23 ini. Nah, kalau kita lihat di sini di baris di kolom ini di sebelah kiri itu adalah dokumen. Di sebelah atas adalah term gitu ya. Jadi ini adalah bentuk dokumen term metrik atau DTM gitu ya. Nah, ini yang kita gunakan nanti ini yang kita pakai untuk dianalisis dengan algoritma data mining gitu ya. Jadi di sebelah kirinya adalah baris yang menyatakan dokumennya, di atasnya adalah term yang menjadi fitur dari data terstruktur kita. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan.
Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan di kolom chat ya. Nah, kemudian yang bigram. Bigram itu konsepnya adalah kalau n-nya 2 ya. Artinya termnya dibentuk oleh pasangan dua kata gitu ya. Yang berdekatan ya. Jadi nggak acak dia. Jadi tidak acak. Contohnya ini. Kalau saya punya dokumen gitu ya. Kemudian terdiri dari kata saya suka fotografi, maka kalau misalnya termnya itu terdiri dari 2 pasangan kata yang berdampingan, maka jadinya saya suka, ini 1, suka fotografi itu 1 gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya saya punya dokumen isinya adalah Adi suka lari tapi tidak bisa renang, maka menjadi termnya itu Adi suka lari tapi tidak bisa renang gitu ya. Kemudian kalau misalnya saya punya teksnya seperti ini, kamu suka melukis tapi tidak suka fotografi, maka kalau kita buat termnya berdasarkan 2 pasang kata menjadi seperti ini. Kamu suka melukis tapi tidak suka fotografi. Jadi pasangannya yang bertetanggaan ya, jadi tidak acak gitu. Nah, setelah itu kalian buat dalam tabel seluruhnya ya, seluruh term dari hasil masing-masing dokumen tadi. Setelah itu nanti kalian cek ada yang sama enggak. Kalau ada yang sama, kita ambil 1 saja gitu ya, sama seperti yang tadi gitu. Nah, setelah itu baru kita hitung frekuensinya. Di dokumen 1 ada ada term saya suka enggak, ada term suka fotografi enggak, ada term Adi suka enggak gitu ya. Kalau misalnya ada, jumlahnya berapa adanya gitu ya. Kalau cuma 1 kita tulis 1. Kalau ada term saya suka itu jumlahnya 3, maka kita tulis 3 frekuensinya. Dan seterusnya, akhirnya kita punya bentuk DTM atau dokumen term metrik seperti pada tabel 29. Nah, yang trigram seperti itu juga ya. Yang trigram nanti tinggal dibuat termnya itu berdasarkan 3 kata gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita kita harus aware kalau kita menggunakan unigram dan bigram itu apa konsekuensinya gitu ya. Konsekuensinya itu ya pertama perbanding ukuran filenya kira-kira makin membesar atau enggak, kemudian jumlah fiturnya akan lebih banyak atau tidak gitu ya. Karena jumlah fitur yang banyak akan mempengaruhi ukuran file gitu ya. Nah, di sini ada perhitungan nih, walaupun tidak tentu seperti ini ya. Tidak pasti juga kalau misalnya bigram lebih banyak fiturnya dibandingkan unigram, atau misalnya trigram lebih banyak fiturnya dibandingkan dengan bigram. Itu semua tergantung dari jumlah variasi kata yang ada di dalamnya. Makin banyak variasi kata yang di dalam dokumen, maka ada kemungkinan yang terjadi adalah bigram lebih besar ukuran file. Bigram lebih banyak fiturnya dibandingkan unigram, begitu juga trigram akan lebih banyak fiturnya dibandingkan bigram gitu ya. Nah, kalau jumlah fiturnya lebih banyak itu nanti akan berpengaruh terhadap jumlah filenya gitu ya. Kemudian jumlah fitur itu berpengaruh juga terhadap pada saat nanti kalian melakukan, pada saat data kalian ini itu digunakan atau diproses oleh algoritma data mining gitu ya. Makin banyak fitur maka makin lama gitu.
bisa sampai sejam 2 jam gitu ya. Kalau misalnya sampai datanya itu 10.000 sampai 20.000 gitu ya, itu bisa jadi bisa berhari-hari gitu ya. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, tadi pembobotannya itu menggunakan term frekuensi ya. Jadi term tadi adalah bisa kata, bisa pasangan 2 kata, atau bisa pasangan 3 kata gitu ya. Jadi term tadi hasil dari tokenisasi. Nah, kemudian tadi yang kita gunakan adalah term frekuensi gitu ya. Jadi artinya frekuensi term tadi berapa gitu ya untuk setiap dokumen gitu ya. Nah, itu yang kita jadikan bobot dari masing-masing fitur pada setiap dokumen gitu ya. Saya ulang lagi. Nah, contohnya ini. Nah, contohnya bisa dilihat di sini ya. Nah, di sini misalnya alor dirasakan MMI gitu ya. Ini bobotnya 0 semua nih gitu ya. Untuk masing-masing dokumennya ada dokumen 1396 berapa sampai berapa nih gitu ya. Kemudian di sini aplikasi info BMG ini term frekuensinya atau bobotnya ini 0 gitu ya, kecuali untuk yang di dokumen yang 1396, 7678, 1048, 3720, 192 ini nilainya 1 gitu. Atau kalau kita lihat di contoh yang ini, nah di sini saya suka fotografi itu bobotnya 1 Pak untuk dokumen 1 gitu ya. Tapi bobotnya 0 itu untuk dokumen 2 dan 3. Kemudian Adi Sukalari itu bobotnya itu adalah 1 gitu ya untuk dokumen 2. Nah, saya beri contoh lagi untuk yang unigram. Nah, yang unigram tadi seperti ini ya. Saya ini bobotnya 1 untuk dokumen 1. Jadi bobotnya tadi adalah frekuensinya. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi pembobotannya itu berdasarkan frekuensi kemunculan. Itu disebutnya dengan term frekuensi. Nah, untuk pembobotan sendiri selain term frekuensi ada pembobotan yang lain ya. Tapi sebelum itu pembobotan itu bisa kita kelompokkan menjadi 2 teknik. Yang pertama itu adalah unsupervised term weighting gitu ya. Jadi pembobotan term secara unsupervised, atau di sini artinya data kita tidak perlu ada label gitu ya. Kelas labelnya tidak perlu karena kita tidak perlu itu gitu ya. Nah, itu disebut sebagai unsupervised term weighting gitu ya. Jadi pembobotan term secara tidak terpantau gitu ya, tidak diawasi gitu. Cara mengawas tidak diawasi karena kita tidak mencocokkan dengan kelas label gitu ya. Salah satu teknik ini adalah yang telah kita lihat di kasus-kasus kita yang kita bahas tadi, yang unigram, bigram, dan trigram gitu ya. Nah, yang kita gunakan pada kasus unigram, bigram, trigram yang di atas tadi itu adalah tekniknya adalah term frekuensi murni atau term frekuensi raw count gitu ya. Jadi pembobotannya berdasarkan jumlah kemunculannya gitu ya. Nah, ini contohnya. Contohnya ini misalnya di sini ada contoh katanya ya. Jadi contoh dokumennya bisa kalian lihat di tabel 37 gitu ya. Bagi kalian yang tidak ketemu ini, mungkin kalian harus download dulu file buku ini yang terbaru di e-learning gitu ya.
Jadi dokumen 1 ini ada aku, koma, hanya aku saja. Kemudian dokumen 2 makan, tanda seru, aku makan saja. Kemudian 3 kamu dan aku tidak bisa, gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini dokumen ini masih belum kita normalisasi ya. Apa yang harus kita lakukan? Kira-kira normalisasi apa yang bisa kita pakai untuk kasus dokumen ini? Ada yang bisa bantu jawab? Kita perlu mengubahnya menjadi huruf kecil nggak kira-kira? Bagaimana? Kira-kira proses apa atau tahapan apa yang kita gunakan untuk menormalisasi dokumen ini? Ada yang bisa bantu? Ada? Silakan dijawab ya. Kalau kita lihat di sini angka sih tidak ada gitu ya. Jadi kita tidak perlu menghapus angka gitu ya. Menghapus karakter maksudnya mungkin menghapus tanda baca ya. Kalau karakter nanti terhilang semua gitu ya. Jadi yang kita hapus tuh tanda baca tuh seperti koma, tanda seru gitu ya, atau karakter spesial gitu ya. Jadi bukan menghapus karakter tapi menghapus karakter spesial. Nah, tadi kita kembali lagi di sini gitu ya. Jadi dokumen tadi itu kita lakukan perhitungan term frekuensi murni gitu ya, atau raw count gitu ya. Di sini kalau kita lihat dokumen tadi, kita kembali lagi. Nah, yang ini ya. Kalau kita ini dokumennya, kalau kita hitung kemunculannya di dokumen 1 ada kata akunya ada 1, di sini ada 1 2 3 4 gitu ya. Jadi maka akunya nilainya 4. Kemudian ada term hanya itu ada 1, saja itu ada 1, kemudian makan, kamu, dan tidak bisa itu nilainya 0 karena tidak ada di dokumen 1 gitu ya. Kemudian dokumen 2 di situ ada makan itu ada 2 muncul, aku ada 1, saja ada 1, selain itu nilainya 0 gitu ya. Kemudian kamu dan aku tidak bisa itu jadi akunya 1, kemudian kamu 1, dan 1 tidak 1 bisa 1. Nah, ini yang raw count gitu ya. Nah, kemudian selain itu ada teknik lagi term frekuensi juga, tapi binary gitu ya. Jadi kalau binary itu rumusnya antara 0 atau 1. Kalau term itu muncul maka diberi nilai 1, kalau tidak muncul diberi nilai 0. Misalnya kata aku tadi ya, kita lihat ya. Nah, di sini kata dokumen 1, kata aku itu kan ada 4 ya sebenarnya ya. Aku gitu ya. Tapi kalau term frekuensi binary yang kita pakai itu cukup 1 saja. Dia muncul atau enggak. Kalau muncul kita beri 1 gitu ya. Walaupun 4 kali muncul gitu ya, tapi kita hanya pengen tahu dia ada atau enggak gitu ya. Kalau ada kita beri 1, kalau nggak ada kita beri 0 gitu ya. Itu yang binary gitu ya.
Kalau yang raw count kan kita hitung beneran gitu ya. Kalau misalnya 4 kali muncul kita beri angka 4 gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah term frekuensinya, term frekuensi dengan menggunakan rumus gitu ya. Jadi pertama itu adalah frekuensi kemunculannya dibagi dengan jumlah dokumen ya. Jumlah kata, jumlah term yang muncul di seluruh dokumen, di seluruh dataset gitu ya. Jadi kalau yang dokumen aku gitu ya, untuk term aku di dokumen 1 itu kan kemunculannya yang FTD ini adalah nilainya 4 ya. Ini nilainya 4 gitu ya. Kemudian jumlah kemunculan term aku di seluruh dataset untuk dokumen 1 kan ada 4. Di sini ada 4 gitu ya. Kemudian di dokumen 2 muncul 1, di sini 1. Kemudian di dokumen 3 muncul lagi 1, maka di sini 1. Maka bobotnya itu jadi 0,67 gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini dok 1 itu untuk aku 0,67 gitu ya. Nah, berikutnya nanti dihitung lagi seperti itu gitu ya. Nah, ini adalah term frekuensi yang rumusnya gitu ya. Kemudian ada juga yang logaritmik gitu. Nah, yang logaritmik kita gunakan rumus ini. Jadi di sini ada FTD tadi frekuensi kemunculannya berdasarkan seperti term frekuensi murni gitu ya. Jadi kalau untuk aku tadi kan 4 nih. Aku tuh kemunculannya 4 kali di dokumen 1, maka di sini log 1 ya. Log 10 dari 4 ditambahkan 1, jadi sama dengan 1,6, begitu seterusnya gitu. Kemudian ada juga yang normalisasi rumusnya seperti ini gitu. Nah, itu adalah yang term frekuensi. Nah, kemudian yang umum digunakan juga atau yang populer digunakan itu adalah untuk kelompok unsupervised term weighting ya, itu adalah TF-EDF, yaitu term frequency inverse document metric. Konsepnya sih gampang gitu ya. Jadi pertama hitung dulu term frekuensinya gitu ya. Term frekuensinya mau dipilih yang mana, apakah mau pakai binary raw count gitu ya, yang murni tadi. Jadi misalnya muncul 4, maka kita pakai 4. Munculnya 4 di dokumen tersebut, maka nilainya 4 gitu ya. Nah, kemudian baru dikalikan dengan log n, log gitu ya, n dibagi DFT. N itu adalah jumlah seluruh dokumen gitu ya. Jadi kalau misalnya di kasus kita tadi kan dokumennya cuma ada 3 gitu ya. Jadi maka nilai n-nya sama dengan 3. Kemudian DFI itu adalah jumlah dokumen yang berisi T gitu ya. Jadi ada berapa jumlah dokumen yang berisi berisi term tadi gitu ya. Contohnya aku nih. Aku ini muncul di dokumen 1 gitu ya, muncul di dokumen 2, muncul di dokumen 3. Artinya kan nilai kemunculannya di jumlah dokumen yang berisi term ini itu ada 3 ya. Jadi di sini dokumen 1 ada, dokumen 2 ada, dokumen 3 ada. Jadi jumlah dokumen yang berisi term aku ini itu adalah 3 gitu ya. Nah, di sini kemudian n-nya, jumlah n-nya itu sama dengan 3 juga kan ya. Ini ada 3 dokumen seluruhnya gitu. Nah, jadi nanti n-nya 3, DFT-nya 3, maka 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian log 1 itu adalah 0 gitu ya. Nah, jadi untuk aku gitu ya, dengan TF-EDF nilainya malah jadi 0 gitu. Nah, kalau kita lihat sini ya. Nah, di sini bobot untuk term aku untuk seluruh di sini adalah nilainya 0 ya. Karena tadi perhitungannya, karena tadi log
log 3 dibagi 3 itu adalah log 1, itu adalah 0 gitu ya. Nah, maknanya apa sih gitu ya? Jadi maknanya dengan type edef ini adalah kalau misalnya term itu muncul di banyak dokumen gitu ya, maka nilainya nanti akan makin kecil gitu ya, makin banyak dokumen, makin banyak term tersebut muncul di banyak bila term itu muncul di makin banyak dokumen, maka nilai bobotnya akan makin kecil gitu ya. Kalau misalnya si term itu muncul di seluruh dokumen, maka nilainya jadi 0 gitu ya. Kenapa seperti itu? Itu maksudnya adalah anggapannya bahwa term itu nggak penting gitu. Jadi seperti gini ya, contohnya itu seperti kalau misalnya di seluruh warung itu ada jualan pisang gitu ya, itu kan jadi sesuatu yang gak penting karena kita gampang dapatnya gitu. Nah, sama kasus yang ini, jadi makin sering kalau misalnya term itu muncul di banyak dokumen, artinya itu seperti sesuatu yang pasaran gitu ya, jadi nggak penting lah gitu ya, jadi kita nolkan aja gitu. Tapi nanti kalau misalnya makin langka sebuah term itu muncul gitu ya, jadi munculnya cuma di 1 atau 2 dokumen aja, maka nilainya nanti makin besar gitu ya. Artinya itu menyatakan bahwa term itu penting gitu di dokumen gitu. Sampai sini ada pertanyaan untuk type edef. Jadi secara konsep sih type edef itu adalah kalau sebelumnya kita menggunakan pakai term frekuensi itu makin banyak muncul, makin gede nilainya atau bobotnya gitu ya. Tapi kalau misalnya di term frekuensi tersebut tidak memperhatikan dia untuk seluruh dokumen gitu ya. Jadi dia hanya memperhatikan pada dokumen itu saja gitu ya. Jadi tidak memperhitungkan keberadaannya dengan akumulasi seluruh dokumen. Kalau unigram, bigram sama trigram gitu ya, kita lihat perbedaannya. Cara melihat perbedaannya begini ya. Kalau saya kata-katanya itu saya tidak suka gitu ya, saya tidak suka makan. Kalau pakai unigram nanti dipecah menjadi saya tidak suka makan gitu ya. Nanti setiap kata kita beri bobot gitu ya, satu kemunculannya. Nah, tapi dari situ kita tidak mengetahui dia ini suka atau tidak suka gitu ya. Kenapa kita tidak mengetahui seperti itu gitu ya? Karena tadi kita memecahnya berdasarkan satuan kata gitu ya, kemudian kita kasih bobot saja gitu ya. Nah, dengan adanya unigram, dengan adanya bigram, kita nanti akan mengetahui ada kata yang bergabung seperti tidak suka gitu ya. Nah, dengan di situ kan nanti kita akan tahu tuh, akan bisa membedakan gitu ya, bagaimana nanti mesin akan mengklasifikasikannya gitu. Nah, jadi seperti itu biasanya. Jadi kalau kelemahannya si unigram sih itu ada kelemahannya karena kita membuat termnya berdasarkan satu kata saja. Tapi dengan menggunakan bigram maka kata-kata yang harusnya berpasangan jadi terlihat berpasangan nanti. Seperti tidak suka, kemudian itu kan ada makna tersendiri gitu ya. Beda dengan tidak dan suka. Tapi kalau tidak suka itu kan ada makna sendiri. Kemudian tidak bagus gitu ya, itu jadi ada makna sendiri gitu. Kemudian bagus sekali dengan bagus gitu ya, itu kan jadi punya perbedaan gitu ya. Dengan kita membuat ada bigram tadi, maka kita bisa melihat kata itu gitu ya. Jadi komputer kira-kira bisa melihat kata itu walaupun dia nggak tahu maknanya gitu ya. Tapi secara pola nanti akan terlihat ada perbedaannya gitu. Kemudian kalau trigram, nah trigram itu sama seperti bigram tadi ya, karena ada kemungkinan ada satu makna yang yang terdiri dari 3 kalimat misalnya, gitu ya.
Misalnya apa ya, terdiri 3 kalimat itu kalau misalnya bagus banget gitu ya, tapi nanti ada bagus banget gitu ya, bagus atau bagus banget sekali gitu. Nah seperti itu kan jadi ada penekanannya gitu ya. Kalau kita cuma pakai unigram itu tidak akan terlihat gitu, tapi dengan trigram itu akan bisa terlihat gitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Kemudian nah untuk apakah ada ketentuan untuk menentukan penggunanya, maksudnya tuh apakah kapan kita pakai unigram, kapan pakai bigram, kapan pakai trigram gitu ya. Itu sebenarnya akan ketahuan kalau sudah kita melakukan klasifikasi. Jadi kita tidak bisa menentukan gitu ya pada saat di awal kita bilang bahwa kalau unigram pasti lebih bagus daripada bigram gitu ya. Nanti hasil klasifikasinya itu nggak bisa seperti itu gitu ya. Kita harus coba. Kemudian kalau misalnya ada di suatu riset misalnya dia bilang bigram itu lebih bagus daripada unigram gitu ya, itu belum tentu bigram akan lebih bagus kalau kalian menggunakan data teks punya kalian gitu ya. Jadi bisa beda-beda gitu ya, bisa seperti itu. Jadi kita nggak bisa menentukan kapan menentukan bigram, kapan menentukan trigram. Jadi kita baru bisa menentukannya kalau kita uji nanti di proses klasifikasi atau clusteringnya gitu. Seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan lain silakan. Kemudian misalnya kenapa saya pakai bigram misalnya, kenapa saya pakai unigram misalnya. Kalau pakai bigram misalnya komputer nggak kuat, itu juga bisa jadi alasan gitu ya, bisa seperti itu. Tapi sih kalau komputer nggak kuat kan kita bisa pakai cloud atau apa gitu ya. Oke. Nah jadi di kelompok unsupervised term weighting itu ada 2 ya. Yang pertama itu term frekuensi dengan term TF EDF term frekuensi invest dokumen frekuensi gitu ya. Nah kalau di term frekuensi tadi yang terlihat makin banyak dia muncul, khusus untuk yang raw count gitu ya, makin banyak muncul makin besar bobotnya gitu ya. Tapi di TF EDF kalau makin banyak dia muncul di seluruh dokumen yang ada di dataset, maka dia makin kecil nilainya karena dianggap sebagai sesuatu yang nggak penting karena muncul di seluruh dokumen gitu misalnya gitu ya, seperti itu. Nah untuk implementasinya nanti bisa kalian coba sendiri di buku gitu ya. Jadi nanti kalian rasakan sendiri kalau pakai dokumen kalian itu, kalau pakai bigram ukuran filenya akan jadi berapa, ukuran dimensinya akan jadi berapa gitu ya, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nah kelompok yang kedua itu adalah supervised ya. Kalau tadi ada unsupervised, yang ini adalah supervised. Nah kalau supervised itu datanya itu harus ada kelas labelnya seperti ini gitu ya. Jadi kalau datanya tidak memiliki kelas label itu nggak bisa kita implementasikan yang supervised term weighting ini gitu ya. Jadi biasanya kalau datanya ada kelas labelnya itu biasanya untuk kasus klasifikasi gitu ya, karena kita sudah punya labelnya gitu. Nah di sini ada beberapa teknik yang termasuk dalam kelompok supervised term weighting. Yang pertama itu adalah delta TF EDF gitu ya. Kemudian ada TF EDF ICF. Kemudian ada TF RF gitu ya. Apakah cuma hanya 3 ini adanya gitu ya untuk kelompok supervised term weighting? Enggak gitu ya, ada banyak sekali. Ini hanya sebagian kecil saja gitu ya. Nah untuk
menggunakan supervised term waiting ini gitu ya. Jadi ada beberapa elemen penting gitu ya yang harus kalian ketahui. Pertama itu ada elemen A, B, C, D, kemudian N, kemudian NP, kemudian NN gitu. A itu adalah representasi dokumen dengan kelas label jika di mana term TI ditemukan paling tidak sekali gitu ya. Kemudian B itu apa, C itu apa, D itu apa, kalian bisa baca sendiri. Kemudian N itu adalah jumlah dari A, B sampai D atau jumlah dokumennya gitu ya. Kemudian NP itu adalah jumlah dokumen yang kelas labelnya adalah positif. Kalau NN adalah jumlah dokumen yang kelas labelnya adalah negatif gitu ya. Nah, kalau misalnya menggunakan elemen seperti ini, maka biasanya datanya itu adalah kelasnya cuma ada dua ya, positif atau negatif seperti ini gitu ya. Jadi untuk kasus yang kelasnya ada 3, misalnya positif, negatif, netral, nah itu nggak bisa digunakan gitu ya. Kalian harus milih, nanti harus milih teknik yang bisa menggunakan kelasnya lebih dari lebih dari 2 gitu. Nah, yang pertama itu adalah delta TF-EDF ya. Jadi ceritanya ini adalah dia itu ingin menutupi kekurangan dari TF-EDF katanya gitu ya. Nah, di sini rumusnya mirip dengan TF-EDF gitu ya. Jadi ada TF di sini, TF tadi term frekuensi gitu ya. Kemudian nanti TF-nya dikalikan dengan log 2. Di sini ada NP, itu adalah jumlah dokumen positif dikalikan dengan C. C itu adalah jumlah dokumen dengan kelas label negatif di mana term TI ditemukan paling tidak sekali. Jadi kalau misalnya kita di dokumen itu ada term yang kita cari, kemudian kelasnya negatif, maka itu adalah nilai C-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 5 dokumen yang spesifiknya seperti itu, maka nilai C-nya nanti 5 gitu. Kemudian nilai elemen A itu adalah jumlah dokumen dengan kelas label adalah positif di mana term I ditemukan paling tidak sekali gitu. Dan kemudian nanti NN itu adalah jumlah dokumen yang kelas labelnya adalah negatif. Nah, setelah itu kemudian karena di sini adalah supervised term waiting, maka perhitungan itu cuma hanya di data training saja ya. Jadi misalnya datanya itu seluruh data ada 6 seperti ini ya. Jadi dokumen 1 sampai 6. Nah, nanti kalau di proses klasifikasi biasanya kita itu harus membagi data itu menjadi 2, data training sama data testing. Misalnya kemudian data training itu biasanya lebih banyak daripada data testing gitu ya. Tujuannya apa? Sama seperti kita ya. Kalau kita makin banyak latihan, artinya kita nanti bisa menguji gitu ya ibaratnya ya. Jadi jangan kita itu trainingnya sedikit tapi ujiannya soalnya banyak gitu ya. Nah, itu kan kerepotan. Jadi kita itu harus banyak training, harus banyak data latihnya gitu ya, agar mengetahui polanya, artinya nanti data testingnya akan lebih sedikit gitu. Nah, nanti ini kita akan bahas detail di kasus klasifikasi ya, atau kalian mungkin sudah belajar klasifikasi di mata kuliah data mining ya. Nah, di situ kalian ada pembagian data training dan testing gitu ya. Nah, artinya kalau misalnya kita bagi, misalnya data trainingnya itu adalah dokumen 1 sampai 5. Nah, maka proses
proses perhitungan ini gitu ya, proses perhitungan dengan menggunakan rumus ini hanya boleh kita lakukan di data training saja gitu ya. Tidak adil kalau kita menghitung bobot ini ke seluruh data gitu ya. Itu sama aja kita curang gitu ya, data testingnya kita, karena data testingnya jadi ketahuan nanti kelas labelnya kalau kita menggunakan rumus ini untuk menghitung seluruh data gitu ya. Jadi untuk supervised term weighting, rumus-rumus yang digunakan di sini itu hanya dipakai untuk data training saja. Data testingnya bagaimana, nanti data testingnya hanya melihat berdasarkan informasi dari data training saja gitu. Nah, ini saya perkenalkan rumusnya saja. Tentang implementasinya sudah bisa kalian baca dan bisa kalian praktekkan perhitungannya di buku gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini TF, EDF, ICF gitu ya. Jadi kalau misalnya TF, EDF kan melihat penting tidaknya term tadi berdasarkan apakah dia sering muncul di dokumen-dokumen yang ada di dataset nggak gitu ya. Kalau misalnya dia itu makin banyak muncul di dokumen-dokumen yang ada di dataset, artinya dia makin tidak penting gitu ya. Nah, di sini ditambahkan satu yaitu ICF gitu ya. Kalau EDF itu berdasarkan dokumennya, kalau ICF berdasarkan kelasnya gitu ya. Jadi kalau dia muncul di kelas positif dan di kelas positif saja, maka nanti dia akan ibaratnya term itu akan penting di kelas positif gitu ya. Itu jadi perhitungan kan. Jadi kalau misalnya muncul di kelas positif saja, maka artinya kalau misalnya ada kata yang ada term itu, maka kita bisa jadi punya ciri gitu bahwa itu adalah dokumen untuk kelas positif gitu. Nah, tapi kalau misalnya term itu muncul di kelas positif dan negatif, jadi tidak penting lagi kan term tersebut gitu ya. Nah, maka di sini ada perhitungan untuk ICF-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya term itu muncul di salah satu kelas saja, maka dia akan penting untuk kelas tersebut. Tapi kalau misalnya munculnya di seluruh kelas, maka dia jadi tidak penting lagi gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira untuk yang TF, EDF, ICF gitu ya. Tapi karena dia pakai ada ICF-nya, maka ini jadi kita perlu mendapatkan informasi kelas label gitu ya. Kalau nggak ada kelas, misalnya dataset kalian tidak ada kelas labelnya, maka yang TF, EDF, ICF ini tidak bisa kita implementasikan. Nah, untuk kasus TF, IDF, ECF ini bisa kita pakai untuk kasus yang kelasnya lebih dari 2 ya. Kalau tadi yang data TF, EDF itu cuma bisa kita gunakan untuk kasus yang kelasnya 2. Kalau TF, EDF, ECF ini bisa lebih dari 2 gitu ya. Jadi yang multi kelas bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya adalah TF, RF. Di sini term frekuensi, relevance frekuensi gitu ya. Di sini masih menggunakan TF, term frekuensi, tapi tinggal dikalikan dengan log 2, kemudian 2 ditambah A dibagi max 1, C. Di sini bisa kalian lihat nilai A dan C-nya apa gitu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, nilai A-nya itu adalah kelas label positif, C-nya itu adalah kelas label negatif gitu ya. Nah, jadi di sini ada max 1, C ya. Jadi ini tujuannya untuk menghindari pembaginya 0 gitu ya. Jadi jika nilai C-nya 0, maka diganti dengan 1 gitu ya. Jadi maksudnya kalau misalnya tidak ada dokumen gitu ya, tidak ada dokumen dengan term tersebut untuk kelas negatif, maka nilainya jadi 0 kan ya, maka kita ganti jadi 1 gitu. Nah, kira-kira seperti itu.
Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ada? Oke ya. Selanjutnya adalah kombinasi n-gram ya. Jadi kalau tadi kan ada n-gram sendiri kita pakai gitu ya. Unigram sendiri kita pakai, bigram sendiri kita pakai, kemudian trigram sendiri kita pakai untuk kasus klasifikasi atau kasus clustering gitu ya. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, di unigram itu mungkin ada kelemahan gitu ya. Kemudian mungkin di bigram bisa menutupi kelemahan yang unigram. Kalau begitu artinya kalau misalnya bigram bisa menutupi kelemahan unigram, kenapa kita nggak gabung saja gitu ya. Jadi kita bisa melakukan kombinasi dari n-gram gitu ya. Jadi kombinasinya itu bisa unigram digabung bigram gitu ya. Kemudian bisa juga unigram digabung trigram, atau bigram digabung dengan trigram, atau sekalian gabung aja seluruhnya, unigram digabung bigram digabung dengan trigram. Maksud menggabungnya seperti apa gitu ya? Maksud menggabungnya itu adalah keluaran dari bigram, keluaran dari unigram, keluaran dari unigram itu kan tabel. Jadi baris, misalnya kita data kita itu punya 5 dokumen gitu ya, maka nanti keluaran dari unigram itu kan 5 baris, kolomnya nanti sesuai dengan jumlah tom yang kita hitung gitu ya. Kemudian yang bigram juga seperti itu kan 5 baris juga kan ya, 5 baris juga. Kemudian termnya atau fiturnya sesuai dengan perhitungan dari bigram gitu ya, yang 2 kata tadi. Nah, cara menggabungnya adalah gitu ya. Jadi kalau misalnya yang ini adalah unigram gitu ya, kemudian yang ini adalah bigram gitu ya. Jadi cara menggabungnya itu bukan menggabung seperti ini ya, salah nanti gitu ya. Jadi menggabungnya itu adalah kita gabungkan seperti ini gitu ya. Nah, jadi otomatis nanti barisnya tetap sama gitu ya, tapi kolomnya nambah gitu. Jadi seperti itu. Nah, tujuannya apa tadi ya? Tujuannya untuk untuk menutupi kelemahan masing-masing yang unigram sama bigram gitu ya. Tapi ada konsekuensi yang akan kita tanggung nanti. Kalau misalnya yang unigram ini jumlah kolomnya adalah 5.000 gitu ya, kemudian yang bigram itu jumlah kolomnya adalah 100.000, maka jadi kalau digabung jadi makin beribu-ribu gitu ya. Jadi artinya efeknya nanti akan jumlah kolomnya makin besar gitu ya. Kemudian artinya kalau kita simpan dalam satu file, artinya nanti ukuran filenya juga akan makin besar. Kemudian kalau kita proses akan makin lama gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, apalagi kalau misalnya kita gabung unigram, bigram, dan trigram gitu ya. Nah, bagaimana kita menentukan apakah hasil penggabungan kita itu bagus atau tidak gitu ya? Itu nanti kalau sudah kita lakukan klasifikasi ya. Jadi di klasifikasi itu biasanya ada nilai akurasi gitu ya. Jadi kita coba dulu misalnya dengan data yang unigram, akurasinya itu berapa? Misalnya 70 nih gitu ya. Kemudian dengan bigram ternyata akurasinya 71 misalnya, 71% gitu ya. Kemudian kita gabungkan. Kalau misalnya hasil penggabungannya itu jadi 75, artinya kan data penggabungannya jadi lebih bagus gitu ya. Tapi kalau kita mungkin nggak kalau kita gabung nilai akurasinya jadi lebih jelek, mungkin juga gitu ya. Jadi belum tentu kalau kita gabung itu jadi lebih bagus gitu ya. Jadi bisa juga lebih jelek gitu. Nah,
Nah, yang riset-riset yang biasa orang gunakan biasanya apa? Ada melakukan penggabungan tadi ya, penggabungan kombinasi dari n-gram tadi gitu ya. Jadi tujuannya sih untuk melihat apakah dengan menggabung itu akurasi dari klasifikasinya naik atau enggak gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk kasus ekstraksi fitur kita akhiri sampai ini ya. Nah, jadi dengan kita sudah melakukan ekstraksi fitur, artinya data kita jadi data tidak terstruktur itu menjadi data terstruktur. Akhirnya nanti bisa kita lakukan penggunaan algoritma untuk data mining seperti unsupervised learning atau yang supervised learning gitu ya. Nah,